Selamat bergabung di Alpin Video. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membawakan sebuah cerita yang berhasil kami rangkum dalam konten kisah-kisah. Kisah ini ditulis oleh tim kami berdasarkan dari kisah nyata tentang pengalaman seorang lelaki yang hampir kehilangan nyawanya hanya gara-gara menemukan uang sejumlah Rp75.000. Bagaimana kisah selengkapnya? Cari posisi terbaik Anda dan selamat mendengarkan. Cerita pesugihan selalu akrab dengan sesuatu yang disebut tumbal sebagai syarat wajib yang dipersembahkan untuk makhluk gaib yang membantu pelaku pesugihan dengan harapan mendapatkan timbal balik berupa kekayaan yang melimpah, harta yang tak ada habisnya, serta menjanjikan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera kepada pelaku pesugihan. Biasanya syarat wajib ini disebut sebagai tumbal, yang bisa berupa nyawa manusia ataupun hewan, yang dalam hal ini berkaitan dengan pesugihan yang dilakukan. Dan tumbal ini ternyata terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah tumbal sedarah, yaitu si pelaku pesugihan dengan sengaja dan sadar merelakan atau mengorbankan anggota keluarganya sendiri untuk dijadikan sebagai tumbal. Anggota keluarga tersebut bisa merupakan pasangan sendiri, kakak atau adik kandung, bahkan orang tua sendiri. Namun pesugihan dengan syarat tumbal jenis ini kini sudah sedikit orang yang melakukan. Mengingat tumbal ini tak ternilai dengan apa yang menjadi imbalannya. Walaupun imbalan kekayaan yang diberikan sangat besar, namun kita harus rela kehilangan seseorang yang sangat dicintai. Yang kedua adalah tumbal jasa, yaitu menumbalkan seseorang yang memiliki banyak hutang budi kepada si pelaku pesugihan, terutama yang banyak memiliki hutang materi yang didapat dari hasil pesugihan. Dan yang ketiga adalah tumbal samperan. Tumbal ini memiliki cara unik tersendiri, yaitu dengan cara meletakkan sejumlah harta berupa uang atau barang berharga di jalanan atau di tempat-tempat yang biasa dilewati oleh banyak orang. Siapapun yang mengambil uang atau barang tersebut, maka secara tidak langsung dirinya telah masuk ke perangkap si pelaku pesugihan untuk dijadikan sebagai korban tumbal. Hal pertama yang terjadi bagi seseorang yang menjadi korban tumbal samperan adalah dirinya akan didatangi, diikuti, bahkan diteror oleh makhluk gaib yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku di luar kendalinya. Dimanapun orang itu berada, hal-hal aneh dan janggal bisa terjadi untuk mencelakai dengan maksud menghilangkan nyawanya. Kisah ini berawal dari seorang pria berusia sekitar 31 tahun yang akrab dipanggil Aji. Aji berprofesi sebagai ojek pangkalan. Keseharian Aji sibuk mengendarai sepeda motornya yang dia beli sebelum dirinya memutuskan untuk menikah di tahun lalu. Aji begitu rajin, hampir tidak pernah absen untuk datang ke pangkalan demi mendapat penumpang dan mengantarnya sampai tujuan. Karena saat itu belum ada yang namanya ojek online seperti sekarang ini. Profesi sebagai tukang ojek ini bukanlah cita-cita yang Aji impikan, melainkan keterpaksaan seorang Aji karena tidak memiliki keahlian khusus.
Dan Aji juga tidak memiliki ijazah tinggi untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Namun apapun pekerjaan yang Aji jalani, dia sangat bersyukur atas besar kecilnya rezeki yang dia dapat untuk menafkahi istri dan 1 anak perempuannya. Aji dan keluarga kecilnya ini hidup secara sederhana di sebuah desa yang cukup jauh dari pusat kota. Antar rumah ke rumah dipisahkan dengan rimbunnya pepohonan. Akses jalan masuk ke desa tempat Aji tinggal masih berupa bebatuan yang disusun di sepanjang jalan desa. Dan jika malam tiba, akses jalan tersebut gelap karena minimnya penerangan. Aji mengisahkan dirinya sempat dihantui dan diteror oleh makhluk gaib yang berwujud menyeramkan. Kejadian tersebut bermula setelah Aji menemukan uang sejumlah Rp75.000 yang tergeletak tidak bertuan di dekat pangkalan ojek, tempat dia sehari-hari mangkal bersama kedua temannya. Aji senang bukan kepalang tatkala menemukan uang tersebut, karena uang senilai Rp75.000 akan terasa sangat berharga untuk Aji. Karena kebetulan sekali, dari pagi hingga menjelang petang, Aji hanya mendapatkan 2 penumpang saja dengan penghasilan Rp20.000. Walaupun dirinya lah yang menemukan uang tersebut, Aji tetap merasa tak enak hati kepada kedua temannya tersebut. Aji pun berkeinginan untuk membagi kepada kedua temannya yang saat itu bernasib sama, yang hanya mendapat beberapa penumpang. Namun keduanya menolak dengan alasan takut kalau uang tersebut memang sengaja diumpankan oleh seseorang. Bahkan kedua temannya menyarankan kepada Aji untuk mengembalikan uang tersebut ke tempatnya semula. Bukannya dikembalikan, Aji malah memiliki kecurigaan bahwa di antara kedua temannya ini ada yang ingin menguasai uang sepenuhnya. Aji pun memasukkan uang itu ke dalam kantung celananya dan berkata kepada kedua temannya, "Bener nih pada nggak mau. Ya sudah kalau begitu, aku langsung pulang ya." Hati-hati Aji, perasaanku nggak enak nih. Alah, makanya jangan kebanyakan nonton film horor. Setibanya di rumah, Aji tidak langsung memberikan uang hasil temuannya kepada sang istri, melainkan uang tersebut disimpan di bawah kasur. Ternyata Aji memiliki kekhawatiran dengan perkataan dari salah satu temannya tadi. Aku tuh sebenarnya takut kalau nerima uang itu. Aku takut seperti saudaraku si Sabto. Loh, si Sabto kenapa? Sabto itu hilang. Kejadiannya tuh berawal dari dia nemuin duit. Sama juga kayak si Aji tuh. Kalau nggak salah nominalnya juga sama deh. Waduh, ngeri juga ya. Sampai hilang gitu. Kita bilangin ke Aji. Aku jadi takut. Nah itu dia. Udah tak bilangin ke si Aji, dia malah ngeyel. Ya semoga aja gak terjadi apa-apalah sama dia. Pada malam harinya, usai menjalankan ibadah sholat isya di masjid dekat rumahnya, Aji mendapatkan undangan pengajian di salah satu rumah warga yang agak jauh dari tempat rumah Aji. Karena pertimbangan jarak, Aji memutuskan untuk menggunakan sepeda motor menuju lokasi undangan pengajian tersebut. Acara pengajian tersebut berlangsung cukup lama, hingga tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Usai pengajian, Aji tidak langsung pulang ke rumah, melainkan ikut mengobrol bersama teman-temannya yang turut serta menghadiri undangan pengajian tersebut hingga larut malam. Menjelang pukul 1 dini hari, Aji pun berpamitan untuk pulang seorang diri karena teman-temannya masih ingin lanjut mengobrol. Namun entah mengapa perasaan Aji kala itu diselimuti rasa bimbang. Jantungnya berdetak lebih kencang. Perasaannya merasa was-was, seperti ada yang tengah memperhatikannya sedari tadi. Aji memacu sepeda motornya
layaknya seorang pembalap di arena sirkuit. Kebetulan sekali saat itu sudah lewat tengah malam, sehingga tidak perlu merasa khawatir ada orang yang menyeberang atau melewati jalan itu. Jalanan berbatu Aji terobos hingga membuat lampu sepeda motornya terlepas dan mati. Meski jarak pandang Aji berubah gelap, Aji tetap terus memaju kencang sepeda motornya hingga tiba di halaman depan rumahnya. Dengan tergesa-gesa, Aji berjalan cepat menuju pintu rumahnya. Dengan sigap, Aji memasukkan sepeda motornya dengan cara didorong ke ruang tamu tempat Aji biasa memarkirkan sepeda motornya. Usai memasukkan motor dan memastikan pintu sudah terkunci, Aji langsung bergegas memasuki kamar tidurnya. Dengan terburu-buru namun pelan, dengan hati-hati, Aji membuka pintu kamarnya dengan maksud tidak membangunkan istri dan anaknya yang tengah tertidur pulas. Perlahan Aji membaringkan tubuhnya di kasur di sebelah sang istri. Aji berusaha menarik selimut dan memejamkan matanya, berusaha untuk lekas tertidur. Di tengah usaha Aji untuk tertidur, dia mendengar suara ketukan yang berasal dari pintu luar rumahnya. Melihat jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari, Aji merasa janggal karena tidak mungkin ada orang bertamu larut malam seperti ini. Aji tetap diam, berharap ada suara salam atau suara orang memanggil namanya. Namun sedari tadi hanya terdengar suara ketukan pintu saja. Aji berusaha tidak menghiraukannya. Namun secara tidak sengaja, pandangannya malah tertuju ke arah pintu kamar. Suara ketukan pintu itu kini terdengar jelas berada di pintu kamarnya. Sontak jantung Aji berdetuk kencang. Aliran darahnya seakan terhenti beberapa saat. Akal sehatnya berpikir dan curiga jika ada orang yang masuk ke dalam rumahnya. Aji berniat untuk mengambil senjata tajam yang dia simpan di atas lemari pakaian. Ketika Aji berusaha bangun untuk mengambil senjata tajam tersebut, tubuhnya serasa kaku tidak bisa digerakkan. Terlihat di ambang pintu kamar dengan sangat jelas, Aji melihat sosok tinggi besar hingga kepalanya seperti menyentuh langit-langit kamar. Tubuhnya terbungkus kain putih lusuh penuh dengan bercak noda tanah. Mata berurat merah yang seolah menyembul keluar dari kelopaknya, serta darah hitam menetes di area mulut hingga dagu yang sudah sangat tidak nyaman sekali untuk dilihat. Keringat dingin mengucur deras membasahi tubuh Aji. Dadanya terasa sesak, perutnya terasa mual tak tertahankan. Berkali-kali Aji mengedipkan matanya untuk meyakini bahwa dirinya tidak sedang bermimpi. Aji mencoba berteriak keras. Namun anehnya teriakannya tidak didengar oleh istrinya sama sekali. Anaknya pun yang biasanya mudah terbangun jika mendengar sedikit saja suara, terlihat masih sangat pulas. Sosok apa ini yang berdiri tepat menghadap ke arahnya? Dengan sekuat tenaga, Aji masih berusaha untuk bangun. Namun dirinya merasa bahwa punggungnya seakan melekat dengan ranjang tempat dia berbaring. Jangankan bangkit, bergerak ke kanan dan ke kiri saja, dia sama sekali tidak mampu melakukannya. Hanya bagian kepala saja yang masih bisa untuk digerakkan untuk menoleh. Kepanikan Aji bertambah ketika dia menyaksikan sosok tersebut perlahan bergerak mendekat ke arah Aji. Dalam hatinya, Aji meyakini jika ini bukan manusia. Ini pasti sosok makhluk gaib. Aji berusaha untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang dia hafal. Namun anehnya,
tidak satu patah kalimat ayat yang keluar dari mulut Aji. Aji merasa ingatannya kosong, tak satu pun ayat yang dia hafal berhasil terucap. Sosok menyeramkan tersebut kini sudah berdiri tepat di sampingnya. Dengan perlahan, makhluk itu mengeluarkan tangan hitamnya dengan jari-jari panjang dan kuku-kuku yang runcing, menebarkan aroma bau busuk bercampur dengan bau amis darah. Aji pun berusaha menoleh ke arah sang istri dan berteriak dengan maksud untuk membangunkan istrinya. Belum sempat menoleh, sepasang telapak tangan makhluk tersebut sudah mendarat tepat di lehernya. Jari-jari panjang itu mencengkram leher Aji dengan sangat kuat. Dengan sorot mata yang tajam menatap wajah Aji. Sekuat tenaga, Aji tidak sanggup untuk melawannya. Nafasnya tersumbat akibat cengkraman itu. Aji terus mencoba untuk berteriak meminta pertolongan kepada sang istri. Tapi yang keluar dari celah bibirnya hanya suara seperti orang yang tengah mengigau. Kepala Aji terasa sangat pusing sekali. Pandangan Aji mulai tidak fokus dan buram. Tiba-tiba terdengar jeritan histeris dari sang istri, disusul dengan teriakan histeris anaknya. Bersamaan dengan jeritan itu, cengkraman di leher Aji terlepas, diiringi dengan menghilangnya sosok menyeramkan yang mencekik leher Aji. Aji pun terbatuk-batuk serta tubuhnya basah penuh dengan keringat. Saat itu juga dia mampu menggerakkan tangan serta seluruh tubuhnya yang semula seperti mati rasa. Kemudian Aji memiringkan badannya menghadap tubuh sang istri dan anaknya yang kala itu menunjukkan wajah yang sangat khawatir. Dengan masih terbalut rasa ketakutan, Aji memeluk sang istri dengan erat sembari menenangkannya jika yang barusan terjadi hanyalah halusinasi. Namun sang istri menyadari jika peristiwa barusan adalah kejadian nyata, karena sang istri pun melihat dengan jelas sosok menyeramkan tersebut tengah mencekik suaminya. Istri Aji melihat ke arah leher Aji yang terdapat bekas luka jeratan berwarna merah dan menyuruh Aji untuk melihatnya ke arah cermin. Aji kemudian bangkit dan melangkah menghampiri cermin yang berada di pintu lemari pakaian. Dagunya ia angkat tinggi-tinggi dan nampaklah guratan merah berbentuk bekas jari jemari manusia. Ini berarti kejadian yang baru saja dialaminya benar-benar terjadi, bukan halusinasi atau mimpi. Menyadari bahwa bahaya sudah mulai mengancam dirinya, Aji langsung teringat dengan hal yang dikhawatirkan oleh salah satu temannya di pangkalan ojek tadi. Pikiran Aji tertuju kepada uang Rp75.000 yang dia temukan. Apakah semua ini ada hubungannya dengan uang tersebut? Namun Aji menyangkal pemikiran tersebut dan berusaha melupakan peristiwa menyeramkan yang dialaminya tadi. Bahkan Aji menganggapnya hanya sebagai kebetulan belaka yang tidak ada sangkut pautnya dengan uang yang dia temukan. Keesokan harinya, seperti biasa, Aji melakukan aktivitasnya kembali seperti tidak ada apa-apa yang terjadi. Pada hari itu, Aji bekerja hingga larut malam karena pada saat itu cuaca sedang kurang bagus. Walaupun sudah beberapa lamanya mangkal di persimpangan, baik Aji maupun kedua temannya belum juga mendapatkan satupun penumpang. Sampai sekitar pukul 10 malam, tampak seorang perempuan di ujung jalan yang berjalan santai di tengah gerimis tanpa menggunakan payung. Perempuan itu berpakaian seperti perempuan yang baru pulang kerja. Aji dan kedua temannya memandangi perempuan tersebut dengan penuh harapan jika perempuan tersebut adalah calon penumpang mereka. Di saat perempuan itu mendekat ke arah mereka, Aji dan kedua rekannya berupaya menawarkan jasa ojek. Namun anehnya, tanpa menjawab satu patah kata pun, perempuan ini langsung melangkah maju dan duduk di atas sepeda motor Aji. Tanpa tawar-menawar ongkos terlebih dahulu,
Perempuan muda ini minta diantar ke sebuah desa yang kebetulan Aji tahu lokasinya. Aji pun bergegas semangat, langsung tancap gas, meninggalkan pangkalan ojek menuju ke arah desa yang ingin dituju oleh perempuan tersebut. Dalam perjalanan dengan suasana yang masih gerimis tipis, Aji berusaha memecah suasana dengan mencoba melontarkan beberapa kalimat pertanyaan. Namun sedari tadi wanita itu hanya diam tidak menjawab. Posisi duduk perempuan tersebut dirasa Aji terlalu dekat menempel ke punggungnya. Bukannya mencoba bergeser, Aji malah tersenyum diam bagai mendapat rezeki berlimpah. Tubuh wanita tersebut terasa sangat hangat hingga mampu memecah hawa dingin malam itu. Aji terus dan lanjut memacu kendaraan, menyusuri jalan berbatu penghubung desa menuju desa tempat tujuan perempuan tersebut. Kali ini laju kendaraan agak terhambat oleh angin yang berhembus cukup kencang dari arah depan. Tepat di atas jembatan irigasi batas desa atau sekitar 3 km lagi menuju desa tujuan, mesin motor Aji seketika berubah mengerang. Seperti ada yang tidak beres. Ternyata benar, dari knalpot terdengar suara mesin terbatuk-batuk dan mengeluarkan asap yang cukup banyak. Hingga kemudian mesin sepeda motor Aji mati total. Aji lantas menjelaskan kepada penumpang perempuan tadi bahwa ada kendala teknis yang terjadi pada motornya. Setelah turun dari motor, Aji mencoba memeriksa mesin kendaraannya dan perempuan itu malah melangkah menuju pohon besar di dekat jembatan. Dengan tatapan kosong, perempuan tersebut berdiri membelakangi Aji di bawah pohon tersebut. Aji masih mencoba untuk mencari penyebab motornya bisa mati total. Namun Aji tidak menemukan kerusakan apapun. Entah Aji yang tidak mengerti atau memang ada masalah lain pada motornya. Keadaan tersebut membuat Aji merasa dilema untuk mengambil sikap. Jika didorong menuju desa tujuan, jaraknya masih sangat jauh. Apalagi untuk memutar kembali ke arah desa juga sudah terlampau jauh. Dan mustahil jika selarut ini ada bengkel motor yang masih buka. Di tengah rasa kebingungan tersebut, perempuan itu memanggil Aji dengan suara yang sangat lembut memanggil nama Aji. Aji pun tertegun heran. Mengapa perempuan ini tahu namanya? Aji pun bergegas meninggalkan motornya dan menghampiri perempuan itu. Ketika jaraknya tersisa beberapa langkah lagi, perempuan itu kembali bersuara. Namun kali ini suaranya sangat aneh. Bukan suara merdu terdengar manja, melainkan suara serak dan terasa asing di telinganya. Kaki Aji mendadak lemas, memaku berat ketika berhadapan langsung dengan perempuan tersebut. Wajah dan perawakan perempuan tersebut tidak lagi sama seperti sebelumnya. Wajahnya berubah menjadi sosok wajah menyeramkan yang sama persis datang dan mencekik Aji di kamarnya kemarin malam. Aji berusaha kuat untuk mengangkat kakinya, berusaha menjauh dari sosok tersebut. Namun seketika Aji merasa tubuhnya terangkat dan terhempas kuat ke tanah, hingga Aji tak sadarkan diri. Aji terdiam bingung, karena saat ini dia sadar tidak lagi berada di bawah pohon besar tempat dia terakhir kali berada. Kini dia berada di suatu tempat seperti dalam sebuah gua yang sangat besar. Banyak bebatuan yang mengeluarkan api di sekitarnya. Suara-suara meminta tolong dan jeritan seperti orang merintih kesakitan terdengar ramai di telinganya. Aji mencoba melangkahkan kakinya, menyusuri lorong batu mendekati sumber suara tersebut. Alangkah terkejutnya, Aji melihat pemandangan yang sangat menyeramkan. Aji melihat di sekitarnya banyak makhluk-makhluk menyeramkan berkumpul lahap memakan potongan-potongan tubuh manusia seperti layaknya harimau yang tengah memakan mangsanya. Di antara makhluk-makhluk tersebut terlihat wujud ular hitam besar bermahkota emas dengan lidah yang bercabang sesekali menjulur keluar. Ular tersebut menatap tajam ke arah Aji, hingga kemudian ular tersebut mendekat ke arah Aji dan berubah menjadi sosok perempuan yang menjadi penumpangnya tadi. Namun dari pinggang ke bawah masih berwujud ular. Sosok perempuan berbadan ular tersebut berkata kepada Aji untuk segera pergi dari tempat ini.
Aji pun seketika berlari tanpa arah dalam kegelapan. Dan tiba-tiba Aji seakan menabrak dinding dengan keras. Aji pun kembali tak sadarkan diri. Tak lama, Aji tersadar dari pingsannya karena merasa bahunya ada yang mengguncang. Aji pun menoleh. Di depannya sudah berdiri dua temannya yang sesama tukang ojek motor. Salah satu temannya ini ternyata merasa aneh dengan sikap Aji sewaktu di pangkalan ojek tadi dan berinisiatif untuk menyusul Aji karena merasa khawatir apabila ada sesuatu yang terjadi kepada Aji. Dan benar saja, kekhawatiran temannya ini terbukti dengan melihat tubuh Aji yang tergeletak di pinggir jalan di bawah pohon besar. Ji, bangunlah, Ji. Ji, 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 hei. Ji, bangun, Ji. Aji, Ji, ngapain tidur di sini, Ji? Ji, ngapain kamu tidur di sini, Ji? Aji, Kamu bisa jatuh, kecelakaan, nabrak pohon, nabrak batu, nabrak apa? Aji, Ada yang luka, Ji. Ji? Ji, Ji, sadar, Ji. Aji, Istighfar, Ji. Untuk kenapa? Bilang, Ji. Aji, Alhamdulillah. Makasih. Ayo, kita antar pulang yuk. 2 hari kemudian, Aji kembali ke pangkalan untuk menceritakan hal yang menimpa dirinya kepada kedua temannya. Coba sekarang kamu ceritain, Ji, semua kejadian yang kamu alami kemarin. Jadi gini, awalnya kemarin tuh aku lihat ada perempuan yang datang ke pangkalan. Ya, namanya kita belum dapat penumpang lagi, kan pasti kita berebut dong. Saat itu aku yakin sadar kok. Bahkan ngelihat kalian juga rebutan sama aku untuk dapetin calon penumpang ini. Ada. Jangan perempuan, Ji. Satu orang pun juga nggak ada yang datang ke pangkalan ini, Ji. Sepi. Hujan gerimis begitu, Ji. Kok kamu pede banget lihat perempuan malam-malam sendirian? Tapi beneran ini mas, aku lihat sendiri itu perempuan datang ke pangkalan. Tapi anehnya dia langsung nyamperin aku, terus duduk di motorku. Ya makanya aku langsung jalan tanpa basa-basi sama kalian. Nah, sampai di jembatan batas desa, motorku mati. Dan penumpangku berubah menjadi makhluk yang menyeramkan. Terus aku dibawa ke sebuah gua. Di gua itu ada ular hitam besar bermahkota emas yang tiba-tiba menyuruhku pergi karena sebenarnya bukan aku yang dia inginkan. ih serem, jadi takut deh. Tapi aku melihat Sabto, saudaramu, disantap oleh makhluk-makhluk menyeramkan di sana. Serius kamu, Ci? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitulah kisah Aji yang akhirnya selamat dari menjadi korban tumbal samperan. Sekiranya untuk pendengar setiap podcast kisah-kisah untuk tetap berhati-hati dan waspada apabila hal ini dikhawatirkan masih dipraktekkan hingga saat ini. Bagi yang ingin berpartisipasi, bisa kirimkan kisah pengalaman Anda, baik itu pengalaman pribadi ataupun kisah dari lingkungan sekitar Anda. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.